Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komedo, komedi, komedi, komedi. Ya teman-teman, kita kembali lagi di Komedo, Komedian Indo. Dan hari ini seperti yang kalian lihat, saya memakai baju koko. Tadi lawak. Hari ini kami punya konsep yang lebih agamais. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan ini semua tidak harus dimain-mainkan. Kadang kita harus serius dalam menanggapi semua masalah yang ada. Gagal bukanlah hal yang harus membuat kamu jatuh dari langit, karena kita tidak di langit. Teman-teman, hari ini kita kembali di cerita motivasi, di mana ada beberapa orang yang akan memberikan cerita motivasi untuk membuat kalian di rumah dan penonton di studio yang lagi galau, yang lagi jatuh, bisa bangkit kembali untuk meraih mimpi di masa depan. Tepuk tangan. Dan yang pertama kita sambut, ini dia dari jauh-jauh datang dari Konawe, Dede Do. Dede Do, masuk. Ya, assalamualaikum Aki. Kasih motivasi, kasih quote-quote untuk hari ini kepada teman-teman di rumah. Jangan lupa makan. Mantap sekali. Wah, kadang orang itu lupa makan. Iya, makanya diingatkan sama pacarnya, sudah makan. Astaga, saya lupa makan. Kan banyak begitu loh. Ya sudah, mau duduk di situ. Masya Allah. Yang kedua, dia ini dari jauh, dari pulau seberang. Mari kita sambut Hayul Ode. Iya. Wah, sahabat saya. Aki. Sudah lama tidak ketemu ya, Aki? Tidak. Kasih quote untuk hari ini. Apapun masalahmu, jangan lupa untuk selalu senyum. Aki. Ya, yang ketiga, dia ini datang dari negara lain. Saya lupa namanya. Coba masuk, coba. Kita kenalan, Aki. Masya Allah. Aki. Masya Allah. Sudah lama tidak ketemu. Hah? Oh iya, sorry. Ya, Aki, kau bawa ayam lah. Baru ganggu saya, Pak. Kau keluar deh, setiap saya. Sini, Aki. Kasih quote untuk hari ini. Jangan lupa pakai baju. Iya, duduk sini. Itu aja cuma tahu, guys. Jadi kalau begitu saya akan kasih quote. Oke. Jangan lupa minum. Kan tadi habis makan toh. Kalau makan tidak minum kan serak toh. Jadi harus Intinya pakai baju juga pas makan. oh yo. Ada tete. Tet. Ada di titik, ada sawal. Tenang. Ya, jadi teman-teman, mereka bertiga akan memberikan cerita motivasi seperti yang saya bilang tadi untuk membuat kalian bangkit dari kegalauan dan kejatuhan di hari-hari yang berat. Yang pertama, mari kita sambut, ini dia yang akan memberikan cerita motivasi, Hayul Ode. Ya, bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tip tangan dulu supaya semangat. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hayul Ode. Saya orang Muna. Selalu tuh. Saya itu orang Muna asli, teman-teman. Asli Tulen begitu. Tapi entah kenapa kalau saya ketemu orang baru, mereka anggap saya orang Muna campuran katanya. Campuran semen. Canda itu. Saya tuh tidak bisa kita pungkiri memang di Kendari itu luar biasa banyak sekali orang Muna. Tetapi sebanyak-banyak orang Muna, mereka itu jarang sekali mengaku dirinya sebagai orang Muna. Ini adalah kelemahan kita sebagai orang Muna ini. Padahal mau dibilang identitas orang Muna itu gampang sekali kita deteksi. Gampang sekali kalau misalkan dia bicara kayak Umar biasa yang Umar tampil di sini. Kalian bilang nggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Muna itu. Ataupun kalau kita lihat kotak kerangnya keras sudah orang Muna lagi. Tapi dulu saya awal-awal saya datang di Kendari, pertama kalinya saya injakan kaki di kota Kendari. Saya baru turun dari kapal sama-sama temanku namanya Ladin. Saya itu dulu sama ke kampus baru, UHU begitu, saya tidak tahu jalan. Untungnya ada bapak-bapak dia lewat di depan begitu. Saya bertanya sama bapak ini tapi pakai manipulasi logat. Saya tanya, Pak, di mana ki jalan ke kampus nih? Itu temanku di sampingku tadi langsung dia mentangkan daun kelor. Dia mentangkan daun kelor. Perasaan di atas kapal yang makan pop mie, kenapa? Tidak nyambung. Itu bapak yang di depanku tadi saya bilang, kamu boleh telepon bapak mana ya? Sama-sama orang Muna, Pak. Percuma ganti logat, Pak. Masih melanjut? Iya, lanjut. Kenapa nih? Jujur saya tidak pernah pacaran. Saya tidak pernah jalan sama perempuan.
Tidak pernah komunikasi sama perempuan. Itu pun kalau komunikasi pasti saya dimanfaatkan begitu. Iya, kesian. Tapi saya pernah dicat perempuan jam 2:30 malam ya. Nice. Jam 2:30 malam, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada beras, tidak ada makanan. Tiba-tiba perempuan dia chat, Hayul, ada uang muka. Sial, kami ngutang pala. Dia bilang ada uang muka, sebelum makan ini malam. Dia bilang belum makan ini malam, saya dari 2 hari yang lalu sebelum makan. Tapi saya kasihan sama perempuan ini. Kan satu-satunya perempuan yang chat saya jam 2:30 malam. Uang 20.000 saya kasih sama dia. Terserah. Tapi 1 hari berlalu, saya juga sudah mulai lapar begitu. Lututku sudah gemetar, perutku bunyi-bunyi, mulutku sudah berbusa. Baru yang bayar utang tidak ada. Akhirnya saya beranikan diri chat perempuan namanya itu Firda. Nama lengkapnya Firda Setan. Saya bilang, Firda, ada mika uang gitu kasihan. Salah parmi juga ini. Firda dia bilang yang santai. Saya bilang, Hayul, saya sudah di kampung nih. Dalam hati kurang ajarin perempuan pak. Habis pinjam uang baru pulang kampung. Iya kalau satu sifatnya saya pukul saja kemarin. Sekian nama saya, terima kasih. Cerita motivasi itu tadi cerita motivasi tentang utang. Tapi kayaknya tadi kau bohong Hayul. Apa? Kau bilang tadi setiap pernah jalan sama perempuan. Kau ingat itu waktu kita dapat dia, ada lagi gonceng perempuan. Pakai jaket Alan Walker. Itu perempuan pakai baju jaket Alan Walker, tapi sudah terhapus alnya dari dalamnya. Jadi sisa angker. Ya teman tuh Hayul. Kasih laki-laki itu hanya pakai jilbab. Ya selanjutnya kita dari Indonesia kita bergeser ke negara perindapan yang akan berikan cerita motivasi ala-ala India. Mari kita sambut ini dia Sanjay Indut. Tujhe kana बने गता है यारा मैं क्या करूं तुझने रब ने गता है. Salto. Me kya karu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Islam. Islam ke Pakistan. Ya langsung saja. Perkenalkan, nama saya Leo Sanjay. Dan memang banyak yang bilang kalau saya ini mirip orang India. Dan karena itu akhirnya saya mencoba mencari fakta-fakta tentang India. Dan akhirnya saya menemukan satu fakta bahwa ternyata ini di India cara makannya itu sangat unik. Itu berbeda dengan kita di Indonesia pada umumnya. Nice. Kita biasa kalau di Indonesia itu kalau makan selalu ada piring, selalu pakai piring. Misalkan ada piring nasi, piring ikan, piring sayur, UFO, piring terbang. Pelawak. Baru komputer itu. Berguna UFO di. Nah, itu bagus begitu, rapi begitu dilihat. Nah di India ini dia kalau makan tidak pernah pakai piring, dia pakai talang. Tahu talang yang lebar, yang lebar itu, sudah berkarat pinggirnya. Dan itu makanan sudah dicampur semua dalam talang situ, sudah dicampur. Sudah ada nasi di situ, campur sayur, campur ikan, campur semen, batako dengan tukangnya di situ, bikin fondasi. Kajol ada. Kajol. Kita baca. Ada. Dia menari. Jangan tahu aja. Dan itu apa nama? Itu selalu langsung dicampur pakai tangan kosong, tidak pakai sendok, pakai tangan. Bukannya apa-apa itu. Kukunya mereka itu panjang-panjang. Betul. Ada daki di kukunya itu, ikutan tercampur di makanan. Ini kayak kesannya mereka makan kayak kurang begitu tanpa daki. Kekesannya itu daki adalah sumber vitaminnya bagi mereka itu. Nah kalau biasa kita di sini kalau misalkan makan mie itu selalu kita kasih topping-topping, misalnya bawang goreng. Itu di India kalau makan mie dia dikasih toppingnya daki. Tawar ini, tunggu kasih asin dulu. Unik sekali. Tepuk tangan untuk dia. Lanjut. Kalau sudah kau turun nih. Joget saja dulu. Oke, sekian itu saja. Bagus sekali ya motivasi. Tadi motivasi yang sangat baik ya. Ciamik. Jadi dia ini adalah salah satu sahabat saya juga. Dia sering tidur di rumah. Saat itu kita lagi makan mie soto ya. Mie soto lagi panas-panasnya tiba-tiba. Jangan terlalu India. Ya itulah tadi penampilan cerita motivasi, tepuk tangan dari teman-teman kita. Jangan kemana-mana. Masih ada. Ya terakhir pasti dia dari Abeli Syawa. Mari kita sambutin dia cerita motivasi dari seberang kabupaten. Lewat. Belum. Oh sini kah?
Kalau begini, Bisa. Salto dulu, salto. Salto dulu, salto. ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sanjay dari India katanya. Saya itu sering sekali nonton film India, tapi film India itu biasa menjengkelkan tuh. Biasa ada adegan yang dekat sebaper kita dan adegan yang pasangan begitu. Contoh. Iya, kasih contoh. Contohnya ini dia seorang Kajol, Sarukan. Biasa ini laki-laki dekat sebaper ini perempuan biasa. Tujuh kener ke sini, nih. Dia tiap pernah langsung cium. Domba tujuh kener ke nih. Selalu begitu tuh. Pernah ada momen kayak dia mau ciumi bibirnya tiba-tiba turun ke kaki, Pak. Anjir. Turun ke kaki. Ternyata benar. India. Saya dari Ablisau. Ada yang tahu Ablisau sini? Ablisau itu ada di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Di sana itu orang berpikir katanya Ablisau itu ada sawahnya. Tapi di sana tidak ada sawah sama sekali, tidak ada petani, tidak ada di sana. Tidak ada petani, tidak ada unsur-unsur sawahnya, tidak ada di sana. Saya selalu dibilang, percuma tinggal di Ablisau tidak ada sawahnya. Di Kota Kendari itu banyak yang begitu juga. Contohnya, Gunung Jati. Tidak ada jati sana. Yang ada busur. Tit. Tit. Tapi juga sih kita, Pak. Karena jujur, kenapa ini kita membahas busur? Kenapa busur itu identik dengan busur di sini? Dia pernah dijempol, tapi selalu di sini. Selalu di sini. Tidak pernah dijempol. Dan menurut itu busur dibuat untuk apa? Busur ikan. Jadi kalau ada orang yang dibusur itu bukan karena faktor target, karena mirip ikan. Ponakanku selarang nih pakai pakaian duyung betulan. Kalau jadi target betulan nih. Ada saja. Kita lanjut ya. Morowali juga. Morowali tidak ada wali. Tidak ada faang apoi tidak ada. Morosi tidak ada Rosi. Tidak ada. Jadi Ablisau itu ya sawah, tidak ada sawah, begitu saja, simpel ji. Dan ini musim hujan, teman-teman. Musim hujan saya kesini tadi saya dihadang hujan begitu. Akhirnya itu hujan saksi nebeng. Saya bawa di Kota Lama. Ternyata saya ini pawang hujan tuh. Kayak bapaknya Fitri gitu. Dan biasa kalau kita berteduh di hujan itu biasa ada penjual-penjual yang masih menjual di dalam keadaan hujan. Saya pernah lihat penjual es dawet, kesian. Hujan-hujan berteduh, tiba ada penjual es dawet di depanku. Dawet! Tuhan, dawet! Hujan-hujan nih menjual es, kesian. Dalam hati, ya Allah, sedihnya nih orang pada pergi minta jauh itu. Saya panggil nih, Mas ini Mas. Kok ada sudah jauh itu udah langsung mundur. Dawet! Salah bilang, Mas, ada koreta. Bukan penjual es daun juga, penjual putu. Biasa juga penjual putu biasa lewat. Penjual putu selalu berteri. Putu, saya panggil minta saya. Ingin sekali makan putu sebelah. Putu! Itu putu udah balik. Saya kadek. Beda nih. Salah sekali namanya. Nama aku Kadek, saya jual putu ya. Banyak sekali hal yang menjengkelkan dari menurut saya pedagang-pedagang begitu. Contohnya biasa kalau saya lampu merah itu ada biasa penjual kerupuk. Tapi penjual kerupuk saya tidak jengkel. Saingannya penjual kerupuk mahasiswa. Tujuannya apa kah tuh? Ketika saya ini penjual kerupuk susah sekali jual kerupuknya, kok saingi lagi dengan dosnya besar. Dari tahun 2008 kuenya itu terus. Apa? Pisang nugget sama lemper itu terus. Pernah saya dapat tahu beda mungkinnya tahu isi. Pas makan isinya lemper. Saya lemper ada saya. Jengkel dengan lampu merah itu banyak sekali hal yang menjengkelkan. Salah satunya pengemis juga tuh. Yang biasa tiba-tiba di depannya kita bilang, "Kasa lapar." Tapi sambil mengunyah. Di tangannya ada McD, buset. Di tangannya ada McD, ada.
Di lampu merah banyak sekali, dan saya ini jengkel ketika di lampu merah itu sering sekali bawa motor sendiri. Dan di samping kiri kanan itu orang yang berpacaran. Tapi menurutku saya tuh, kenapa orang berpacaran itu kalau digonceng sama pacarnya, apalagi cewek ini, selalu nungging. Saya tuh, saya rasa wajar jadi itu cewek nungging kalau motornya sesuai. Kayak motor CBR, Kawasaki. Ceweknya nungging itu masih wajar, karena tinggi joknya. Pernah saya dapat di lampu merah Pasar Baru. Itu cewek udah paksa nungging. Motor Suprafit. Suprafit ya rata joknya, rata. Tapi pas perhatiin pantas kesenda nungging. Kenapa? Helmnya diduduki. Baru helm proyek lagi, Pak. Mas Aru tukangnya. Saya dede sekitar. Wow, man of the match, tahu ah. Jadi ada semutannya nih. Kau pernah kali lihat orang kalau ambil Oh iya, ada juga ya. Kalau orang tengoknya pasti orang simpan di betul. di kursi atau apa. Kau pernah kali lihat hal-hal Pernah aneh? di Serlaut ini saya sambung saya cerita. Di Serlaut itu banyak hal menjengkelkan, apalagi ketika kita makan tiba-tiba ada yang depannya kita ada ngupil. Kita jijik toh, tapi dia mengupil itu beda sendiri Rodi. Kenapa bisa? Kan biasa orang ngupil di balik pintu, di di balik balik apa lagi? meja, di balik awan. Ini udah ngupil, ini upilnya diselipkan di sebelahnya lagi. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Kembali lagi di Komedo, komedi Anindo. komedi Anindo. komedi Anindo. Semuanya. Tombo ati. Ya. Sudah Ini kalau tidak main berbicara di bawah, Pak. Ya, hari ini seperti yang kita lihat, kita sudah di segmen 2, segmen gombal, dan saya couple sekalian, Mbak Indah. Iya. Jen. Mungkin Mbak Indah, saya adalah seorang penikmat senja dahulu kala. Saya bahkan penikmat senja yang sangat akut. Kenapa? Karena senja adalah sesuatu yang keindahan yang kita tahu kapan dia datang dan tidak akan pernah pergi. Tapi setelah mengenal kamu, saya tidak lagi menikmati senja. Bagaimana bisa saya menikmati senja yang keindahnya tidak sebesar wajahmu? Tombo ati. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, seperti biasa kita di segmen 2 dan 3 volunteer ini akan menggombal Mbak Indah. Oke. Tapi sebelumnya saya tanya-tanya dulu ini, Mbak Indah ini kesibukannya apa? Kesibukannya adalah... Oh, mencintai aku. Oke, terima kasih. Oh, bukan. Belum. Iya, maaf. Tunggu, ini apa? Saya betulan cepat sekali gitu ya? merasa. Oh, baik. Iya. Jadi kesibukannya apa, Mbak Indah? Kesibukannya mikirin kamu sih setiap harinya. Nah, ini serius toh? Ini serius ya? Sebagai pekerja wanita karir. Iya. Di salah satu stasiun TV tit. Iya. TV nasional gitu. Aman. News anchor. News anchor. Jadi mereka bertiga ini akan menggombal Mbak Indah secara bergantian. Dan di akhir nanti Mbak Indah akan memilih siapa di antara mereka yang gombalannya. Oh, kebetulan saya suka paling cowok manusia. humoris. Kenapa kau ketawa? Coba buka dulu kondemu itu. Ya, jadi mereka bertiga akan menggombal Mbak Indah. Ya, untuk segmen 2 gombal kita mulai. Ayo. Saya duluan nggak? Kakak kamu. Jangan gugup kakak ini. Kalau saya yang gugup, Pak. Tanya dong. Iya. Cuma aja ribut, Mar. Kakak ini sama panggil Indah, kakak Indah atau siapa ini? Terserah, yang penting sesuai ini, yang penting bagus lah. Bergetar bibirmu ya. Jauh gitu, Adi. Saya gombal serius ya. Kenapa dingin dia tanganku dia? Kakak Indah, Ya, apa? secara tidak sadar ternyata kakak Indah itu ada persamaan dengan pelangi. Kenapa bisa begitu? Pelangi itu hadir ketika setelah hujan reda dan akan melukis warna yang indah di langit. Sama dengan kakak Indah. Kenapa? Selalu hadir di doaku, melukis cinta yang ada di hati. Mantap. Selanjutnya.
Ih, langsung hujan, langsung hujan. Jadi gara-gara pelangi, kau bicara pelangi. Hujan nih. Langsung hujan. Kamu siapa namanya? Nama saya Dede. Oke. Kembali lagi di Bah. Hari ini saya rasa kayak napi Kenapa? terpenjara di hatinya Kakak Indah. Oh, kurang ya? Belum selesai. Tapi kalau Kakak Indah mengizinkan saya untuk keluar, saya ingin buat kasus lagi supaya bisa masuk. Belum. Ulang lagi nah. Belum pas saya bilang Indah langsung. Wow. Oke. Belum. Dia gugup. Sableng Pak. Oh ini. Lihat matanya. Kakak Indah kita nonton dari malam konser. Tulus. Tidak. Sebenarnya saya nonton karena Tulus itu banyak menyesal tidak nonton karena dia tidak menjadikan punya teman hidup. Tapi saya jujur pas orang bilang menyesal, saya akan menyesal juga kalau saya pergi nonton. Tapi hari ini saya akan setuju. Kenapa? Karena teman hidup ada di sini. Oh. Ternyata kau jago juga, Di. Saya kira kau hanya bisa bikin kopi. Next. Oh, Mbak Ina, maaf ini. Saya present dulu, nah dia orang India. Acha. Oh, Bangladesinya. Iya. Kakak Indah. Jadi pekerjaannya sehari-hari membawa berita ya. Iya, betul. Entah itu berita duka, politik, dan lain segala macam. Iya. Tapi ada satu berita yang saya nantikan dari Kakak Indah. Apa? Itu berita hari bahagia di saat kita menikah nanti. Ayo bersamaan 1, 2, 3. Akan lucu sekali kalau Indo dan turun baru. Salah lagi tunggu juga. Oh iya. Lanjut. Bisa foto, Pi? Oh, udah mau foto, ekonomi berfoto. Buat di dapur. Oh, begini cara mainmu. Oh iya. Kenapa ke sini? Ayo. Di sini. Tom itu sableng lagi. Apa tadi? Bapak kamu saja nah. Paling gampang itu, paling simpel bapak kamu. Apa dia? Fokus di kamera, jangan di saya, nanti nyaman. Tidak apa-apa tuh. Kakak Indah tahu tidak penyair yang paling fenomenal di Indonesia? Wah, lebay sekali juga itu. Jangan romantis. Kakak Indah Oh tahu. iya. Kakak Indah tahu Sapari Djoko Damono? Nggak tahu. Sapari Djoko Damono itu ada puisi yang paling saya suka. Judulnya itu Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Cuman saya tidak bisa merangkai kata-kata seperti Sapari Djoko Damono. Saya tidak bisa menulis yang kata-kata yang indah. Tapi tenang, saya bisa menulis namamu di buku nikah sebagai tanda. Kalau takdir. Ya, masih melanjutin. Di mana saya bisa menulis namamu yang lengkap di buku nikah sebagai tanda bahwa kaulah jodoh yang ditakdirkan Tuhan untuk. Jangan saya tidak bisa Tekanan lagi dulu loh. Oke. Next. Bapak misalnya di paling gampang di bapak kamu. Kembali lagi ke Tulus, tahu? Nonton Tulus, banyak temanku yang berbondong-bondong untuk melihat Tulus. Tapi saya tuh kalau saya pergi konser tuh baru berbondong-bondong untuk melihat Tulus, kayaknya salah. Saya sangat berbondong-bondong untuk melihat Kakak Indah juga. Kurang ini kayaknya bapak aja yang bisa lah, bapak kamu. Oke, Bapak. Kakak Indah ini pasti seorang seniman ya. Kamu nanya. Apaan tuh? Apaan tuh? Oke, ulang. Oke, siap. Kakak Indah ini pasti adalah seorang seniman ya. Iya, kenapa? Ya, soalnya Kakak Indah sudah melukis namamu di hati. Iya tuh. Kata-kata gue tadi. Kamu lagi. Ambil di ini pasti kah di Google. Enggak dong. Nah. Ada lagi ya? Selain itu? Kakak Indah sebelum pantun. Oh iya sih kita. Kenapa sudah cakep? Iya. Masih ada kak? Masih ada. Nah kan kakak lihat. Gini. Ini lama-lama kalau dilihat manis juga ya. Memang, gak suka makan pakai tangan. Kak Indah sudah lama duduk sih. Iya dari tadi kita lihat. Enggak capek.
daripada duduk sini, mending duduk di pelaminan saya. Siapkan. Jir, disiapkan ya cincin Emas bukan kita. cincin muka. Emas gak? Mau dipasangkan. Gimana kiri-kiri ya? Kiri sudah bila. Ya gemetar. Oh, tepuk tangan. Oh, keren sekali Jan. Emas juga nih? Bukan. Mas orang Jawa. Kakak Indah. Iya. Cantik sekali kita betul kan? Iya, masa sih? Iya sayang. Sudah kalian Oke. Oh, nelpon. Tepuk tangan untuk ketiga volunteer kita hari ini. Jadi Kakak Indah, saya tahu Kakak Indah kecewa dengan ketiga gombalan yang sangat rendah sekali. Itu tadi gombalan paling hancur sedunia. Tidak ada bagus-bagusnya, tapi dengan terpaksa Kakak Indah harus memilih di antara mereka bertiga mana gombalannya yang bukan paling bagus, yang tidak sejelek itu. Kakak Indah sepertinya salah datang di episode ya. Kalau datang di episode 2 kemarin, nggak bagus itu. Jadi menurut Kakak Indah di antara Hayul dan juga Dede siapa yang gombalannya? Ada Sanjay juga bertiga. Oh, saya. Siapa ya? Pemenangnya adalah Sanjay. Karena dia kasih cincin. Betul. Siapa tahu Ini bisa dikasih sekolah kah? Sekolah di TK. Siapa tahu Kakak Indah mau menggombal Sanjay, membalas. Oh iya. Ini sini Sanjay. Ini kosong, boleh kasih bersandar. Player dilawan. Ya Allah ya Robi Sanjay. Dek, kemode. Kembali lagi di Komedo Komedi Anindo. Komedi Anindo. Bagus. Iya, Anindo. Episode pertama ini. Komedi Anindo. mantap sekali. Coba ke sini dulu kamu. Iya. Saya mau tanya ke kamu. Kan ini segmen 3, segmen terakhir. Kemungkinan ke depan, episode ke depan kau bisa datang di sini. Iya. Karena kau lucu sekali tadi. Iya, amin. Di antara mereka berdua, siapa menurut paling tidak lucu tadi? Al Hidayah. Ya, jadi teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sudah ada di segmen terakhir, segmen di mana kita bebas melakukan apa saja. Karena sudah beberapa episode, Nice. segmen selalu berganti-ganti. Nice. Itu bukan karena kami hebat, tapi kami tidak punya ide. Sayang. Tapi yang saya harap dari teman-teman semua di rumah ataupun di studio tetap nonton, karena dengan kalian menonton, maka kami tetap dipanggil. Betul tidak? Betul. Sekali. Jadi ya untuk teman-teman selalu nonton Anindo TV. Kenapa? Karena hanya Anindo TV yang punya acara komedi. Betul. Saya kemarin batuk langsung nonton Anindo sembuh. Betul. Karena saya lihat Bang Inal. Dicerita Pi. acara sebelah. Enggak apa-apa satu TV kok, satu TV kok. Kau acara TV Anindo yang paling kau suka? Bak. Bak. Acara TV Anindo yang paling kau suka? Enggak, mau cerita Pi enggak apa-apa. Cerita pi dong. Siapa yang bintang tamu paling kau suka saat itu? Jehan Dun. Kami semua suka Jehan. Jangan. Kalau kau acara Anindo TV apa? Cerita Pi juga? Iya. Siapa bintang tamu paling kau suka? Umar. Bintang tamu. Bintang tamu. Ada Bang Inal, senior. Oh iya, saya kira Ibu Iman. Ada. Jadi siapa, Bang Inal atau Ibu Iman? Bisa dua-duanya enggak? Nggak bisa, masa mau menikah, coba. Terlanjur saya pilih tadi Bang Inal. Oh, oke. Barat Bang Inal. Dua-duanya. Satu saja. Kalau bisa dua kenapa satu? Batas panjang tadi durasi. Acara Anindo TV cerita Pi juga. Cerita Pi. Siapa bintang tamu paling kau suka? Harry Parfum. Belum. Wah, gitu balistik. Beda. Tapi Pak Heri itu orang baik betul. Betul. Masa ada ketemu saja di pasar lagi potong ayam? Parfum? Gak tau kalau mau. Iya dia. Udah begitu juga. Selalu Pak Heri itu dimanapun kau berselang pasti dia kasih parfum. Tapi memang Anindo TV ini acara bagus. Betul. Aktif posting. Astagfirullah. Kenapa ada acara sebagus ini, Kak? Kamu ngerti kan saya kalau berbicara sama mamaku? Sama CTP untuk apa lu tulis CTP? Melibat. Bukan melibat, kita kasih sensor. Masa kita sebut. Untuk apa nonton CTP? Indo. Iya. Masa kurang tanya kan saya bintang tamu paling suka. Iya, bintang tamu. Enggak, maksudku saya. Bintang tamu yang paling kau suka di acara cerita Pi. Sebut yang kemarin tapi tidak jadi. Apa? Sebut yang kemarin tapi tidak jadi. Apa?
Ada mi orang turun di kota lama. Kombut. Pas datang tidak jadi acara. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi segmen 3 ini ya kita seperti biasa kita akan main bebas. Bebas. Jadi kita akan main bawa apa tuh? Bawa apa itu? Jadi konsep bawa apa tuh kami sudah tahu, tapi kalian para penonton pasti sudah tahu bawa apa tuh. Tapi sepertinya kalau kita main berempat, agak ini ya. Bagaimana kalau kita panggil satu orang yang akan dibawa? Iya. Tapi sebentar kita lancarkan. Kita lancarkan suasana. Jadi bawa apa tuh? Mainkan. Bu Marwah. Iya. Mau kemana tuh? Mau bawa sampah puskesmas. Sampah puskesmas. Yang jarum suntik. Banyak sekali, obat-obatan dan sebagainya. Aku balas. Diami. Oke, malas tanya deh. Oke. Iya, masih sendiri. Oke. Maju sendiri. Bu Nayam, mau kemana tuh? Bisa bawa sikat WC. Sikat biasa kesian ya tuh. Sikat biasa. Tuhan yang samping bak biasa. Ya, siapa ngomong? Kamu panggil. Oke, langsung panggil rajanya. Bu Najwa, mau kemana? Mau buang sampah pasar. Oh, Oke. sudah minta sampah. Bu Marni, Iya. mau kemana? Mau buang hari kucing. Hari kucing. Ada sepelekan biasa. Kamu biasa di sepelekan biasa, Pak. Tidak dikubur. Balas kau. Bawa. Bu Najwa mau kemana? Mau buang Kurang yakin ya? Bu Najwa kurang yakin. Kurang yakin. Bu Marwah, mau kemana? Mau buang sisa popes. Tidak mau pais. Kau panggil Al. Oh, sini Al. Aku nawarin gua turun dulu. Oke, sana kode. Bu Naim mau kemana? Ini ke bawah sisik ikan. Balas call. Bu Wisna mau kemana? Buang sampah masyarakat. Iya, astaga. Kan tadi kita sudah bicara tadi, jangan ganggu hatinya orang. Kau seniormu ini. Oh, JJ. Oh, saya. Bu Marwah mau kemana? Sholat dulu. Loh, ini Pak Imam menunggu. Ini sendal wudhu. Ada warna aja tuh. Yang biasa lupa di kamar mandi tuh. halo Bu Risma, kemana? Mau ketemu anakku di Uho. Terus ini Mau bawa ayam geprek. ayam. 10.000 depan Uho. Bu Najwa, beli apa tuh? Tali sepatu sih. Kejarnya kok. Mau ketemu sama sendal wudhu. Bu Najwa. Iya, mau ketemu Mimi Peri. Ini ada behelnya. Behelnya Mimi Peri terus. Oke. Bu Najwa. Iya, kemana? Mau ke hotel. Bawa omelet. Omelet. Ya, tepuk tangan. Berhubung tadi dia tidak datang di Jadi Tapi, maka hari itu di The Legend ini datang di acara ini. Saya Ibu Tuti. Mau kemana? Bawa ini peganganku. Apa itu? Darah kotor. Ikat. Yo, tepuk tangan untuk Darah The Legend yang terjadi datang tadi. Sudah. Sudah. Saya balas. Balas. Iyo. Aku balas sama Umar masuk. Pasti balas darah bersih. Jangan. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk
teman-teman dari Stand Up Indo Kendari yang sudah mau memeriahkan acara Anindo di episode 3 ini. Kenapa mereka mau? Karena dibayar. Tidak dibayar, ya pasti mau juga sih. Jadi kita akan ketemu di episode 4 di Anindo TV di Komedo Komedi Anindo. Komedi Anindo. Komedi Anindo.